Artinya apa? Artinya kalau memang kita ketemu dengan orang-orang nggak punya skill atau belum punya skill, tapi ini pendekatan berbeda, ini versi saya ya. Karena bisa jadi kita hire orang yang nggak punya skill terus kemudian kita ajari, tapi saya rasa itu akan butuh waktu gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Di video ini kita akan membahas Nakama series chapter yang ke-8, yaitu belajar bisnis dari Inside One Piece dengan tema tentang rekrutmen. Sekali ya, dan ini fundamental sekali ketika kita membangun organisasi tim bisnis di perusahaan kita masing-masing. Rekrutmen ini menjadi aktivitas yang wajib kalau kita pengen bertumbuh. Jadi kalau sesuatu pengen kita kerjain sendiri one man show ya kita nggak perlu rekrutmen. Nah tapi kemudian ketika kita sudah mulai membangun bisnisnya ini skalanya semakin membesar, maka rekrutmen itu diperlukan sekali ya. Hire tim untuk mereka kemudian menjadi bagian dari organisasi bisnis yang akan kita jalankan. Sebelum di chapter selanjutnya kita akan membahas tentang membangun tim ala Nakama gitu ya. Di chapter ini saya akan lebih banyak untuk membahas tentang gimana sih cara rekrutmen ala Nakama gitu. Kita belajar dari filosofi yang kita dapatkan dari serial One Piece. Gimana sih Luffy sebagai seorang kapten itu hire atau merekrut Nakama untuk bergabung di timnya bajak laut topi jerami. Oke, seperti ini. Jadi kalau saya melihat ketika Luffy itu merekrut Zoro, merekrut Nami, merekrut Usopp dan seterusnya, Sanji sampai Brook, Jinbe ya, itu kita bisa punya melihat kesamaan pola yang dilihat dari Luffy, bahwa Luffy itu ketika melakukan rekrutmen, pertama kali yang Luffy lihat itu adalah skill gitu ya. Maka suatu ketika Luffy berjalan sama Ace ya di chapter di Arabasta itu, dan kemudian Luffy mengatakan, aku akan bangun sebuah tim Nakama gini gitu ya. Nanti ada musisi, ada tukang masak. Jadi Luffy lah selalu ngomong butuh tim yang seperti apa gitu ya, keahlian seperti apa. Nah saya punya sebuah pendekatan, dan ini saya dapatkan dari serial One Piece ini, bahwa yang pertama kali yang akan kita lihat ketika kita hire tim itu adalah skill gitu ya. Mungkin teman-teman langsung ada yang pengen protes nih, kenapa nggak value atau personality atau hak-haknya dulu, tapi langsung ngomong skill gitu ya. Nah di konsep One Piece justru yang pertama kali dilihat itu adalah skillnya dulu, baru kemudian nomor 2 itu adalah baru value, personality, akhlak dan seterusnya. Tetapi ini kata kuncinya, yang menentukan tim tersebut itu gabung ke dalam bisnis kita itu adalah yang nomor 2, yaitu tentang personality, akhlak, value dan seterusnya. Jadi artinya apa? Artinya kalau memang kita ketemu dengan orang-orang nggak punya skill atau belum punya skill, tapi ini pendekatan berbeda, ini versi saya ya. Karena bisa jadi kita hire orang yang nggak punya skill terus kemudian kita ajari, tapi saya rasa itu akan butuh waktu gitu ya. Karena nggak secepatnya orang itu kemudian bisa berubah. Tapi kalau kita melihat pertama kali adalah skill, jadi orang yang memang skillnya nggak kita butuhkan di perusahaan ya jangan dilihat gitu ya. Jangan dilihat dalam artian dijadikan karyawan kita. Bisa jadi dia cocok sebagai teman ngopi kita, jangan-jangan dia cocok sebagai teman ngobrol kita, atau teman bareng-bareng ikut kajian sama kita, teman ngaji sama kita gitu ya. Tapi dia nggak cocok skillnya untuk masuk dalam organisasi kita. Dia bisa menjadi sahabat kita, tapi nggak harus masuk dalam organisasi kita. Jadi ketika kita melihat skill pertama kali, ya kita akan bisa mendapatkan talent terbaik. Artinya kalau memang talent tersebut nggak punya skill yang mumpuni, ya mending jangan di-hire. Itu yang pertama. Tetapi setelah kemudian kita melihat atau menentukan si A, si B, si C itu punya skill, dan kemudian dia masuk ke dalam bisnis kita, ya tidak masuk ke dalam bisnis kita. Nah ini faktor yang paling menentukan itu adalah yang nomor 2, yaitu tentang personality, value, akhlak, prinsip hidup dan seterusnya. Bagi saya kalau kita ketemu orang dengan skill yang bagus terus kemudian dia tidak lolos di filter di saringan yang nomor 2 ini, ya nggak akan lolos, karena ini akan menentukan
Jadi yang nomor satu itu adalah cara untuk kita bisa mendapatkan orang yang terbaik. Nah, yang nomor dua, filter nomor dua tentang personality, akhlak dan seterusnya tadi itu adalah rekomendasi keputusan kita seseorang itu masuk ke dalam tim kita atau tidak. Artinya ketika kita melakukan dua seleksi ini, kita akan mendapatkan 2 poin dari tim yang akan kemudian kita hire. Itu dia punya skill yang hebat dan dia juga punya personality yang hebat. Pada prinsipnya gini, kalau bisa, ketika ada seorang gabung ke dalam perusahaan kita, kalau bisa dia akan memperkaya perusahaan kita, bukan dia menjadi beban untuk perusahaan kita. Teman-teman semuanya, coba urai kembali tentang proses-proses yang kita lakukan ketika kita melakukan rekrutmen atau hiring tim. Jangan sampai kemudian kita salah langkah ketika membangun rekrutmen. Boleh saya katakan gini ya, saya ketemu sebagai seorang konsultan ya, saya ketemu banyak orang dan banyak perusahaan yang kami dampingi. Rekrutmen itu yang sangat menentukan sekali. Dan yang unik adalah nantinya tetap saja value dari founder, value dari perusahaan ini yang kemudian menjadi magnet orang-orang dengan value yang sama. Insya Allah ketika kita punya kekuatan untuk kemudian meningkatkan value foundernya atau value perusahaannya nanti, maka orang-orang yang datang adalah orang-orang yang punya skill yang luar biasa dan juga orang-orang yang punya personality dan value yang sesuai ya, dengan apa yang kita inginkan dalam perusahaan kita. Teman-teman semuanya, tadi ya saya ulangi lagi. Pertama, Anda harus melihat skill, dan yang kedua Anda harus melihat value. Tetapi yang menentukan adalah yang nomor 2. Semoga kita diberkahi oleh Allah petunjuk ya, dan diberkahi Allah nikmat rezeki untuk mendapatkan orang-orang yang hebat masuk ke dalam bisnis kita.